Awal pertemuan si Kang Santri dengan si Alisa. Alisa sedang bercakap-cakap dengan ayah dan ibunya. Di sini, Alisa menentang perjodohan yang diridhoi oleh ayah dan ibunya. Kata Alisa, "Tidak ayah, Lisa tidak mau dijodohkan," ucap Alisa dengan nada tinggi menolak perjodohan ayahnya. "Lisa, ayah tidak suka kamu berpacaran dengan Labib. Dia itu bukan anak baik-baik," kata Alisa. "Itu karena ayah belum mengenal sejauh siapa Labib. Dia orang yang sangat baik." Lalu ayahnya pun menjawab, "Mau jadi apa kamu nanti jika imam dalam rumah tanggamu saja seperti itu? Pokoknya keputusan ayah sudah bulat. Ayah akan menjodohkan kamu dengan anak teman ayah." Ayah Alisa pun beranjak dari tempat duduknya pergi meninggalkan Alisa. Lalu ibu Alisa yang bernama Hamanah datang, menghampiri Alisa dan langsung memeluk erat putrinya itu. "Bu, bantuin Alisa. Alisa tidak mau dijodohkan," ucap Alisa yang menangis sambil sesenggukan. "Mbak, turuti apa kata ayahmu. Orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi Labib sudah berjanji mau melamarku, Bu." "Tidak, Alisa. Ibu dan ayah tidak setuju kamu menikah dengan Labib. Ibu dan ayah jahat." Alisa melepas pelukannya. Ia langsung berlari masuk ke kamarnya. Bu Hana sebetulnya kasihan dengan putrinya. Akan tetapi keputusannya dengan suaminya itu untuk menjodohkan Alisa sudah bulat. Menurutnya, Labib bukanlah laki-laki yang baik. Pernah suatu hari Bu Hana dan Pak Amar melihat Labib sedang beradu ayam dan bermain biliar bersama kawan-kawannya. Pergaulannya sangat bebas. Itulah yang membuat mereka memutuskan untuk segera menjodohkan Alisa dengan laki-laki lain. Alisa menaiki ranjang tidurnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Lalu dia berkata, "Ya Allah, mengapa ayah dan ibu tega menjodohkanku? Mereka tidak memahami perasaanku." Guman Alisa menyenderkan punggungnya di atas kasur. Melihat ada notifikasi pesan masuk dari Labib, Alisa segera membukanya. Labib pun berbicara lewat telepon. "Lis, mending kita putus aja. Aku rasa kita gak bisa nerusin hubungan ini sampai kapanpun. Ayahmu tidak akan bisa menerimaku. Jangan pernah hubungi aku lagi. Secepatnya aku akan mencari penggantimu. Masih banyak wanita yang mau denganku di luar sana." Lalu bibir Alisa bergetar dan menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, mengapa semua orang jahat kepadaku?" ucap Alisa sambil berdoa. Alisa bersedih. Hubungan yang mereka jalani selama 2 tahun bersama harus putus di tengah jalan. Padahal tahun ini Labib berencana melamar Alisa dan tahun depan mereka mempunyai rencana untuk menikah. Tapi nyatanya semua harus kandas begitu saja. Setelah puas menangis 1 jam, Alisa mengambil ponselnya. Ia menghubungi Nada sahabatnya di saat-saat seperti ini. Hanya Nadalah yang mau mendengarkan curhatannya. Lalu mereka pun saling berucap lewat telepon. "Halo, Assalamualaikum Lisa," ucap Nada di seberang telepon. "Waalaikumsalam," jawab Alisa dengan nada serak. "Lisa, kamu kenapa? Kamu nangis?" tanya Nada. "Aku dan Labib putus, Nad," sambil menangis. "Loh, kenapa bisa putus, Lis?" Lalu Alisa menceritakan kepada Nada tentang perjodohannya dan itu adalah salah satu penyebab Labib meminta putus dengan Alisa. "Tega banget sih Labib bilang gitu ke kamu. Kalau mau minta putus ya putus aja, jangan bilang secepatnya mau cari ganti.
Dasar cowok gak punya perasaan, ucap Nada. Aku gak mau dijodohin, Nad. Aku mau jelasin semua sama Labib, kata Alisa. Alisa, tenangin diri kamu dulu ya. Aku tahu perasaan kamu ini memang sangat sulit. Tapi aku yakin ayah dan ibumu ingin yang terbaik untukmu, kata Nada. Lalu Alisa pun sambil memanggil nama Nada sambil menangis. Kata Nada lagi, cup, iya udah jangan nangis ya. Kamu bisa sakit loh nanti. Tenang dulu ya Alisa. Nada pun menenangkan Alisa yang mengerti perasaan Alisa saat ini. Nada setia mendengar Alisa menangis sampai sahabatnya itu merasa lega. Mendengar tangisan Alisa mulai mereda, Nada mulai memberi nasihat untuk sahabatnya itu. Alisa, dengarkan aku. Tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya. Aku yakin ayah dan ibumu mempunyai alasan yang lain untuk menjodohkanmu. Maaf ya Lisa, bukannya aku membela ayah dan ibumu. Aku sangat sayang padamu, Lis. Guru ngajiku pernah bilang keriduan Allah itu terletak pada keriduan kedua orang tua. Barang siapa yang menaati perintah Allah, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang menolak taat kepadanya, maka ia pun akan murka. Aku yakin, Lis, jika ayah dan ibumu ridho atas apa yang menjadi masa depanmu, maka Allah akan mudahkan segala urusanmu, kata Alisa. Iya Nad, makasih ya. Aku jadi lebih tenang. Semoga Allah memberi jalan terbaik untukku. Amin. Sudah gak boleh sedih ya. Nanti malam hadir pengajian ke Pondok Nurul Hidayah yuk. Nanti kita ketemuan di sana ya. Semoga dengan hadir ngaji bisa mengobati hati kamu yang lagi galau, ucap Nada. Insya Allah mau berangkat jam berapa Nad? Habis Isya Lis. Oh iya, nanti pakai baju dan jilbab berwarna hitam ya. Kamu ada kan? Ada Nad, aku punya banyak berwarna hitam. Kalau pakai jilbab pasmina boleh. Boleh asalkan menutupi dada. Tapi lebih baik pakai jilbab panjang ya, kata Nada. Iya Nad. Udah ya gak boleh nangis lagi. Nanti cantiknya hilang loh. Tetap semangat. Sampai jumpa nanti ya. Iya, aku tutup ya Nad. Assalamualaikum. Iya Lis, waalaikumsalam. Lalu pada sore hari memperlihatkan seorang pria nampak sibuk di tokonya. Dia adalah Muhammad Zakaria, seorang lulusan pondok pesantren sekaligus ahlul khidmah majelis di pondok pesantren Nurul Hidayah. Di usianya yang masih muda, Jaka memiliki usaha toko oleh-oleh haji dan umroh di kota Tegal dan Pemalang. Mas Jaka, kata Kiai Hasan, menghampiri putranya di ruang kerjanya. Enggak, Bah. Abah baru datang, ucap Jaka sambil meraih tangan abahnya mencium takzim. Baru saja kelihatannya kok sibuk sekali. Lagi cek-cek stok Bah, minggu depan Jaka mau ke Semarang. Ada temen Jaka yang pesan kurma 500 karton. Alhamdulillah, semoga berkah usahanya Mas. Amin, terima kasih Bah. Mas, Abah mau ngomong sesuatu. Wonten nopo Bah? Kok kelihatannya serius sekali? Begini Mas, Abah mau menjodohkan sampean dengan anaknya teman Abah. Dijodohkan Bah, kata si Zakaria. Iya Mas, kenapa? Sampean sudah punya calon sendiri tuh, tanya Kiai Hasan. Dereng Bah, ucap Jaka tersenyum. Alhamdulillah minggu nanti kita silaturahmi ke rumahnya ya. Minggu Bah, kenapa secepat itu Bah? Lebih cepat lebih baik Mas, niat baik harus disegerakan. Jaka pun berkata,
Jaka minta waktunya dulu ya, Bah, kata Abah. Baiklah, Abah tunggu ya. Enggak, Bah. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Jaka sudah berada di pondok. Jaka termasuk salah satu ahlul khidmah di pondok pesantren Nurul Hidayah. Tugas ahlul khidmah biasanya mengatur jamaah yang hadir. Ada yang bertugas memarkirkan motor, bertugas sebagai multimedia, dan masih banyak lagi. Apalagi ada rutinan majelis. Semua ahlul khidmah membantu berjalannya acara dari awal hingga usai. Jak, kamu bagian parkiran Ahwat ya, sama Ilham, ucap Padil salah satu teman Jaka. Lah, kamu itu mesti loh. Rabu kemarin aku udah di parkiran Ahwat gantian ah. Gak apa-apa wes, minggu depan, Rabu dan Jumat, kamu di parkiran Ikhwan. Lah, kamu itu deal. Gak apa-apa lah, siapa tahu nanti ketemu jodoh Ahwat cantik bercadar, kata Padil. Halah, iso wae. Ya wis lah, awas yo minggu depan gantian, kata Jaka. Iyo, tenang aja. Mereka pun berjalan menuju ke arah parkiran untuk bertugas membantu jemaah yang datang. Alisa sudah sampai di parkiran pondok Nurul Hikmah. Nada mengirim pesan ke Alisa. Ia menunggunya di gerbang pintu masuk pondok. Baru pertama kali Alisa menginjakan kaki di pondok pesantren Nurul Hidayah. Tentunya agak sedikit bingung. Lisa, sini, panggil Nada, berada pas di gerbang masuk pondok. Iya, Nad. Alisa berlari menghampiri Nada. Ya jangan lari, jaga dong, Uhti. Gak malu apa dilihat Kang Santri? Kenapa Gahi bilang sih? Lah, ini udah bilang. Telat, wuih. Hehehe. Ya maaf. Yuk masuk ke dalam, ucap Nada sambil menggandeng tangan Alisa. Mereka pun masuk dan segera duduk di aula khusus Ahwat. Nada, aku mau tanya kenapa antara laki-laki dan perempuan itu dipisah dan diberi pembatas kayak gini? Tanya Alisa heran dan di aula terdapat pembatas antara laki-laki dan perempuan. Ya memang begitu sayangku, kalau jadi satu nanti bisa menyebabkan ikhtilaf. Ikhtilaf itu bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Misalnya berbicara, bersentuhan, dan berdesak-desakan. Dan itu sangat tidak diperbolehkan. Makanya antara laki-laki dan perempuan diberi pembatas agar bisa menjaga pandangan, kata Nada. Oh begitu. Iya Lis, terus kamu tahu nggak alasan aku tadi menyuruhmu memakai baju dan jilbab berwarna hitam? Kenapa gitu? Karena baiknya wanita itu memakai pakaian yang tidak mencolok agar tidak menjadi pusat perhatian para laki-laki. Oh gitu. Pantesan yang hadir ngaji banyak yang memakai baju warna hitam. Di parkiran tadi aku juga melihat banyak wanita yang memakai cadar, Nad. Untung aja kamu tadi pesenin aku pakai baju hitam. Kalau enggak, bisa malu aku, Nad. Iya, betul. Pinter, ucap Nada mencowel janggut Alisa. Dasar. Pukul 10 malam, pengajian di pondok itu telah selesai. Karena keasikan mengobrol dulu dengan Nada dan teman-teman barunya, Nada baru menyadari suasana pondok sudah mulai sepi. Yuk Nad pulang, kamu tadi naik motor apa? Dianterin ayahmu, kata Alisa. Dianterin Lis, motornya dipakai ayah ke rumah Bude. Lah, udah dijemput ayahmu belum? Bentar, tak lihat HP dulu.
Tadi ayahku bilang katanya kalau udah jemput, ayahku ngebarin. Nada membuka ponsel mengecek pesan dari ayahnya. Lisa, maaf ya, ayahku udah di depan. Kamu berani pulang sendirian kan? Beranilah, ya kali takut masih jam 10 juga. Ya udah, maaf ya Lis, tak tinggal dulu. Kamu hati-hati ya, kalau udah sampai rumah kabarin. Dadah, assalamualaikum. Iya, kamu juga hati-hati. Waalaikumsalam. Alisa berjalan ke arah parkiran. Nampaknya di parkiran tinggal beberapa kendaraan saja. Alisa segera mengambil motornya. Alisa pun menyalakan mesin motornya. Baru keluar dari arah parkiran, Alisa merasakan hal yang aneh. Terasa berat di bagian belakang motornya. Ia segera berhenti mencoba mengecek ban belakang motornya. Aduh, bannya bocor. Jam segini mana ada tukang tambal yang buka. Alisa menepikan motornya dan berniat menghubungi ayahnya untuk menjemput. Lalu ada seorang laki-laki datang kepada Alisa. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ini mas, bannya bocor. Rumah mbaknya di mana? Jalan Wijaya Kusuma, Kudaile mas. Oh, lumayan jauh ya. Berhubungan jam segini tukang tambal sudah pada tutup. Pakai motor saya aja mbak. Besok motornya saya akan antar ke rumah. Memangnya ada apa-apa mas? Masnya gak macam-macam kan sama saya? Nggak apa-apa mbak. Ini kunci motor saya. Kalau memang mbaknya masih ragu, ini KTP saya. Barangkali saya macam-macam, mbaknya bisa melaporkan saya. Baiklah mas, saya minta no HP-nya mbak. Besok kalau sudah beres, saya antarkan ke rumah mbaknya. Alisa membaca no HP-nya. Motor masnya sebelah mana? Tanya Alisa mengambil kunci dan KTP pria tersebut. Sebelah pojok ya mbak, motor NMAX warna hitam. Oke mas, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita pun berakhir. Di cerita part 1 ini menampilkan pertemuan antara si Kang Santri dan seorang wanita yang bernama Alisa dipertemukan dalam suatu majelis taklim. Dan nantikan lagi cerita selanjutnya dalam part 2 yang berjudul Suuzon. Jangan lupa kalian subscribe, share, komen, dan like video ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi untuk part selanjutnya. Karena cerita ini belum selesai. Ini baru bagian 1. Untuk bagian 2-nya yang insya Allah akan ditayangkan pada hari berikutnya.